penyayang. Kenapa seperti itu? Apa hikmahnya? Hikmah diantaranya adalah Al-Quran itu, kitab-kitab ini kan juga niru Al-Quran, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang 30 juz diawali dengan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah diawali dengan Basmalah, dan Basmalah ada 3 asma Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena di situ ada pesan. Hikmahnya ada pesan. Awali segala sesuatu dengan cinta. Awali segala sesuatu dengan cinta. Jadi semua itu kalau diawali dengan cinta, hasilnya juga nanti cinta. Kalau diawali dengan benci, hasilnya juga benci. Diawali dengan dengki, hasilnya juga dengki. Udah, itu sama dengan begitu. Hukumnya demikian. Kalau pengen semuanya bagus, maka awali dengan cinta. Allah menciptakan kita juga diawali dengan cinta. Orang tua kita ini juga mengawalinya dengan cinta. Al-Quran diawali dengan cinta. Mau tahu kehidupan yang sebenarnya, maka gunakan hati ini penuh rasa cinta. Maka dikedepankan sifat rahmat. Rahmat itu rahmah, kasih sayang yang sangat mendalam ya. Kasih sayang inilah cara untuk mendatangkan karunia Allah. Dan Allah mencontohkan, diawali segalanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim. Ya, sifat Rahman dan Rahimnya Allah ini sampai-sampai kalau ada orang yang di luar Islam, belum mau masuk Islam ya, langsung dibinasakan oleh Allah. Dikasih kesempatan hidup, dikasih kesempatan untuk masuk Islam, dikasih kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Yang Muslim ya, mabuk, zina, ini kira-kira ngelawan Allah enggak? Melawan Allah. Durhaka pada orang tua, melawan Allah enggak? Melawan Allah. Tapi apakah langsung dibunuh oleh malaikat Israel, dicabut nyawanya kemudian dicemplungkan ke neraka? Apakah langsung seperti itu? Tidak. Apakah kemudian dibongkar aibnya? Tidak. Ditunggu, diberi kesempatan. Untuk apa? Bertobat. Ini sifat rahmah, sayangnya Allah kepada umat Islam. Nah, Islam mengajarkan awali dengan cinta, awali dengan kasih sayang. Kenyataan yang terjadi, coba nanya, kita mengawali hidup dengan kasih sayang atau dengan marah? Ibu-ibu ngawali hidup dengan kasih sayang dengan marah? Monggo, lebet Pak. Ya, Pak Jamal, monggo, lebet. Ngawali hidup dengan kasih sayang atau dengan amarah? Dengan kasih sayang? Enggak. Ibu-ibu kalau bangun pagi suka marah-marah. Nah, ini namanya ngawali hidup bukan dengan cinta, tapi dengan marah-marah. Kalau paginya udah marah-marah, kira-kira sampai siang marah-marah enggak? Hah? Biasanya kalau pagi udah marah-marah, sampai siang marah-marah enggak? Marah-marah. Kemudian hatinya sepanjang hari enak atau enggak enak? Enggak enak. Kenapa? Awalnya sudah tidak enak. Pagi itu buat hati penuh cinta. Coba, bangun tidur tidak ada rencana nyakiti orang. Bangun tidur tidak ada rencana marah kepada orang. Bangun tidur enggak ada rencana untuk balas dendam pada orang. Hatinya penuh rahmat, kasih sayang. Bangun tidur cuman pengen nyayang orang, pengen ngasih senyum pada orang, ya, pengen memberikan bantuan pada orang lain. Itu sebetulnya yang diajarkan oleh Islam. Nah, kasih sayang ini merupakan inti. Ya, kasih sayang ini inti. Jadi jenengan kula kalau pengen hidup bahagia, ya sasaran utamanya kasih sayang. Nah, kita akan bahas 1 jam 1/4. Kira-kira cukup enggak? Insya Allah cukup, tapi enggak mungkin cukup. Diringkas ya, diringkas kurang lebih 1 jam 1/4. Kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Silaturrahim, Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba lihat. Termasuk minal kabair, dosa besar itu memutuskan silaturrahim. Ya kan? Dosa besar memutuskan hubungan dengan orang tua. Dosa besar memutuskan hubungan dengan kerabat. Ini masuk dosa besar. Kemudian dosa besar berlaku zalim kepada hamba Allah. Minal kabair, semua yang berhubungan dengan rahmat kalau dibalik jadinya apa? Zalim. Apalagi? Mencaci. Apalagi? Memaki. Apalagi? Membuka aib. Apalagi? Menjelek-jelekan orang, mengecilkan seseorang. Apalagi? Menindas orang lain. Semuanya masuk dalam kategori dosa yang berat. Ya, dosa yang berat. Kenapa?
berlawanan dengan kasih sayang. Semua yang berlawanan dengan kasih sayang itu berat. Nah, kalau kita pengen selamat, makanya hal yang berlawanan dengan kasih sayang singkirkan. Contoh, mata. Ya, mata mandang dengan cinta. Itu kalau orang mandang dengan cinta sama mandang biasa, sama enggak, Bu? Ibu kalau mandang bapak dengan cinta atau biasa? Dulu cinta. Tolong volumenya kecilkan, terlampau besar di sini. Volumenya kecilkan dikit, ya, cukup. Mandangnya kalau dulu dengan cinta, dulu. Mandang lihat, kangeni di sawah, ya kan? Dulu. Kalau sekarang biasa-biasa saja, ya kan? Pokoknya yes, bojoku, selesai. Lihat anak dulu masih bayi, dipandang dengan cinta, kasih sayang, lucu. Kalau sekarang lihat anak, umurnya anak udah 20 tahun, pandang cinta atau biasa? Terkadang masih muncul pandangan cinta, tapi semakin kurang. Itu terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap pasangan hidup. Apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang lain. Pandangan dengan cinta ini semakin rabun atau semakin tajam? Semakin hilang atau semakin muncul? Semakin hilang. Padahal mandang mukmin dengan pandangan cinta itu pahalanya lebih utama dari melihat Ka'bah kurang lebih 70 kali. Cuman gara-garanya satu, mandangnya dengan cinta. Ya, mandangnya dengan cinta. Lihat anak dengan cinta, lihat suami dengan cinta, lihat istri dengan cinta, lihat orang tua dengan cinta. Cuman lihat tuh ini, gak ngapa-ngapain, cuman lihat kok, lihat ayahnya dengan pandangan yang sayang betul tuh. Pahalanya bisa lebih dari lihat Ka'bah sekian puluh kali. Coba bayangkan. Gara-gara apa itu? Mandangnya dengan cinta, mandangnya dengan sayang. Jadi amal itu kalau diiringi sayang, lain nilainya. Suami kerja, cari duit. Kalau karena sayang pada keluarga, pahalanya luar biasa. Tapi kalau kerja bukan karena sayang pada keluarga, nawaitunya enggak begitu, ya pahalanya biasa-biasa saja. Sederhana, cuman gara-gara sayang. Masih ingat seekor anjing di padang pasir? Masih ingat kan semua ceritanya? Anjing di padang pasir yang terkapar, kehausan, menjulurkan lidahnya, udah hampir mati. Seorang pelacur Bani Israel, baru nyesel. Kira-kira dosanya banyak enggak hidupnya melacur? Dosanya luar biasa. Satu kali zina aja itu hukum. Kalau udah menikah hukumannya rajam, kan seperti itu. Dosanya besar sekali. Bayangkan kalau sehari sampai berapa kali, dosanya seperti apa itu? Naudzubillah min dzalik. Nah, ini pelacur bukan setahun 2 tahun. Ini senior nih, udah hidupnya itu melacur, tapi dia nyesel. Ya, dia nyesel. Waktu menyesal, di padang pasir ada sumur. Ya, ada sumur. Sumur-sumur di tanah Arab dulu itu timbonnya dengan tali dijulurkan bawah dari samping. Jadi bukan seperti sekarang kalau sumur yang lama kan di tengah ada timbanya buat nimba gitu kan, turun ke bawah. Kalau dulu di Indonesia kan juga seperti itu, dari samping diulur, tarik gitu kan. Nah, dilihat kok talinya enggak ada, timbonnya enggak ada. Maka pelacur Bani Israel ini turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Minum dia. Setelah dia minum, dia lihat kok ada anjing yang kehausan. Dia turun lagi. Dia naik. Dia bayangkan, ini kalau saya kasihkan anjing ini, saya juga haus. Ya, saya juga haus. Kemungkinan besar saya juga bisa meninggal dunia. Air tersebut diberikan kepada anjing. Si anjing hidup. Ya, si anjing hidup. Gara-gara ngasih minum anjing tadi, gara-gara ngasih minum anjing yang hampir mati tadi, semua dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa kok diampuni oleh Allah? Sayang, mau menyelamatkan nyawa. Satu nyawa itu anjing atau apapun dihargai oleh Allah karena niatnya sayang. Jadi sayang itu tinggi. Ya, sayang itu tinggi. Makanya jangan nyepelekkan sekedar cuman membelai kepala anak yatim, jangan dianggap enteng. Mau ngelus-ngelus orang mung. Ya, ngelus-ngelus itu orang mung. Banyak orang ngasih duit gitu, enggak pakai ngelus. Ini kadang ya kurang ajar. Seperti anak yatim dianggap sebagai pengemis lain, ngasih dengan
beleh, disayang. Cuman beleh itu jarang loh, beleh anak yatim. Orang kadang mau praktek, saya mau praktek kelus-kelus anak yatim, cuman rambutnya dipegang gini aja gitu ya. Bukan begitu. Dipegang kepalanya, dilus-lus kepalanya, dipeluk, digendong, disayang-sayang. Ini pahalanya luar biasa. Sepele kelihatannya sepele, cuman menyayangi. Saya ambil contoh. Masih ingat Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau itu ketika setelah meninggal dunia, ada seorang sahabat yang bermimpi, "Wahai Khalifah, sekarang kamu di alam kubur bagaimana kondisinya?" Dijawab, "Surga, nikmat." Apa gara-gara ketegasan kamu sebagai khalifah? Sayyidina Umar kan dikenal, "Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar." Andai kata Umar bin Khattab itu lewat di satu gang, kata Rasulullah SAW, yang ngomong Kanjeng Nabi, bukan saya, bukan jenengan, bukan sahabat, tapi yang ngomong Kanjeng Nabi. Andai kata Umar itu lewat di satu lorong radhiyallahu anhu, maka setan akan ngungsi cari gang yang lain. Itu kalau yang lewat Sayyidina Umar. Nah, kalau yang lewat jenengan sama saya di satu gang, setannya moro atau pindah? Udah moro tambahannya. Wah, bolongku teko gitu ya. Ini teman baik datang. Oke. Kalau Sayyidina Umar yang lewat, setannya ngungsi. Apakah karena itu? Karena ketegasanmu, wahai Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini kan gak nanggung-nanggung. Lihat orang yang salah, biarkan saya penggal lehernya, wahai Rasulullah SAW. Beliau seperti itu. Tapi ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau diampuni oleh Allah, diberi nikmat? Jawabannya, gara-gara seekor burung pipit. Kalau bahasa kita, emprit. Gara-gara burung emprit, burung pipit. Burung pipit bagaimana? Terkenal kisah di kalangan para sahabat. Suatu hari Sayyidina Umar itu jalan, lihat anak kecil lagi mainan burung pipit. Jadi burung itu kakinya dikasih tali, ketika burungnya terbang, tarik lagi. Dut, lur. Ya. Burungnya terbang, tarik lagi. Burungnya terbang, tarik lagi. Itu mainannya anak kecil. Sayyidina Umar lihat ada anak mainan seperti itu, maka beliau pun berhenti, berkata pada anak kecil tadi, "Coba lihat, beliau sayang kepada burungnya dan beliau sayang kepada anak kecil. Terhadap burung pipit sayang, pada anak kecil sayang." Sayyidina Umar tidak mengatakan, "Hei anak, gak boleh begitu ya, itu menyiksa binatang, kamu awas." Gak begitu. Kenapa? Jenenge bocah ya bocah. Namanya anak ya anak. Mainan seperti itu biasa buat anak-anak. Jangan kita rusak kesenangan anak-anak bermain. Sayyidina Umar paham, nih anak-anak bermain, jangan rusak kesenangannya. Maka dibuat anak tadi tidak rusak kesenangannya. Caranya bagaimana? Dikasih kesenangan lain. Dikasih kesenangan lain. Ditawari, gimana kalau barter? Burung pipit kamu buat saya, ya, kamu saya kasih permen. Anak kecil kasih permen, seneng gak? Senang. Artinya kan dia mikir, oh enggak apa-apa, burung pipit dikasihkan Sayyidina Umar, tapi saya dapat permen. Kasihkan burung pipit ke Sayyidina Umar, permen dikasihkan anak kecil. Anak kecilnya senang. Sayyidina Umar kemudian melepas tali dari ikatan tali itu dari kaki burung pipit, kemudian dibebaskan. Kata Sayyidina Umar, inilah yang menyebabkan saya diampuni oleh Allah. Sedangkan ibu-ibu suka belikan anaknya ayam kutuk warna-warni tanpa diawasi, sehingga anaknya jadi pembunuh berdarah dingin. Betul atau betul? Kepalanya dipegang, bu mati. Kenapa? Lah tak toklek. Ini sadis tidak ini? Sadis ya. Anaknya siapa? Wallahu alam ya. Ini kan sadis nih. Burung pipit ayam kutuk ya. Anak ayam tuh masih kecil kan, gemuk-gemuk lucu kan. Dikasih warna pakai teres, warna pink, warna hijau, warna biru itu kan pakai teres diwarnai. Nah yang jualan pengen laku kan begitu. Yang beli ya nggak apa-apa yang beli. Yang salah orang tuanya. Kenapa? Tidak diawasi. Namanya anak-anak ya. Lihat burung, lihat ayam seperti itu lucu, lihat kepalanya lucu, dipegang kletek-kletek mati. Anaknya jadi anak yang sadis. Lah ini harus kita amankan nyawa. Ininya nyawa. Lah di Islam itu rasa sayang kepada makhluk Allah nyawa, pahalanya itu luar biasa. Nah orang-orang soleh terdahulu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyayangi. Coba lihat amal yang sifatnya sayang, mesti pahalanya besar. Man ada maridhon, siapa menjenguk orang sakit, pahalanya kecil besar. Kenapa? Yang namanya orang sakit itu kalau dijenguk senang, tapi jenguk orang sakit pakai aturan.
Ada ilmunya. Kadang ada orang jenguk orang sakit gak pakai aturan. Yang jenguk satu truk. Kemudian semua minta masuk kamar, ya. Keluar dari rumah sakit, ya kan? Ya, yang sakit tambah sakit. Kenapa? Barusan dikeroyok orang satu truk. Ya, bingung. Nah terus gimana? Boleh mau satu truk, dua truk, silahkan jenguk yang sakit. Tapi cukup ketemu keluarganya. Yang masuk biar 1, 2 atau 3 orang mewakili yang lain. Jangan yuk ayo melebu dan lain sebagainya, sehingga besoknya lelayu. Ya, besoknya lelayu. Kenapa? Kelelahan nemoni para penjenguk yang sakit. Jadi ada aturannya. Jenguk orang sakit pahalanya besar. Kalau karena sayang mesti dia pakai aturan. Nah, dikatakan siapa jalan menjenguk orang sakit, dia sedang berjalan-jalan di taman surga. Berarti di surga enggak ini? Ya di surga sebetulnya. Sudah di surga dia. Kalau meninggal dunia dalam perjalanannya langsung masuk surga. Kok enak men? Kok gampang men? Kok mudah men? Kenapa? Karena itu muncul dari kasih sayang. Coba dilihat. Ya, kasih sayang. Tapi sebaliknya, amalan yang dia itu bertentangan dengan kasih sayang. Contoh ya. Membuka aib orang. Itu amalan yang dosanya gede atau kecil? Besar. Buktinya besar bagaimana? Dibales sama Allah, aib kamu akan dibongkar di dunia dan di akhirat. Coba ini. Ini kan orang yang gak senang sama orang lain ya. Bongkar aib orang nih, orang yang gak senang sama orang lain, yang bongkar. Terus menyebarluaskan aib orang. Nah ini juga sama. Beda dengan yang pertama ya. Yang pertama bongkar-bongkar. Udah rapi gak kelihatan, dibongkar-bongkar. Ini yang pertama. Ini yang buruknya luar biasa. Yang cari-cari kesalahan orang, jeleknya luar biasa. Yang kedua, gak nyari-nyari, dengar berita yang gak baik, diteruskan ke orang lain. Nah ini banyak nih yang begini. Ada gak di sini orang ini? Kita ini loh ya. Gak usah nuduh orang lain, kita ini loh. Kadang dengar berita yang gak baik, disimpan atau diteruskan. Mestinya kan kita simpan, ditutup, dibuang, jangan dikasihkan orang lain. Tapi ini ndak, hobinya begitu dengar berita yang gak enak, justru itu berita yang hangat. Wes krungu urung kowe. Wes krungu urung. Urung apa? Wah, geger. Ya, geger. Anake Pak Fulan, anak Ibu Fulan, dek iki ngene. Akhirnya berita ini disebar luaskan. Itu yang pertama kali nyebar luaskan. Andai kata kemudian berita ini berantai jadi satu kota, dosanya satu kota dia yang nanggung. Ngeri atau enggak ngeri ini? Ngeri ya. Tapi sebaliknya, yang nyebarkan kebaikan, pahalanya satu kota yang ikut nyebarkan kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Pilih yang mana? Yang nyebarkan keburukan atau kebaikan? Pilih ngerasani atau ngomongkan apiknya orang? Kenyataannya kok. Kenyataannya bagaimana? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kita contoh akhlaknya Allah, kasih sayang. Dan semua perbuatan yang bermuara pada kasih sayang, asalnya kasih sayang, kembali kasih sayang, pahalanya luar biasa. Makanya Rasul SAW diutus itu misi utamanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan? Dan coba hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi, sifatnya apa? Wa ibadur rahman, dan hamba-hambanya Allah yang maha penyayang. Bukan cuma hambanya Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, kalau jalan di muka bumi, jalannya itu dengan penuh merendahkan diri, lemah lembut. Kalau ada orang bodoh menyapa mereka, mereka cuma mengucapkan dah, damai, selamat, gak mau ribut. Ini hambanya Allah yang maha penyayang. Nah Rasulullah diutus rahmat untuk alam semesta, makanya Rasul itu yang paling menonjol sifat kasih sayangnya. Coba lihat di Taif, dilempari batu, betul kan? Malaikat siap menimpakan gunung kepada warga Taif. Rasul ngomong, yo, ajar saja, sikat, itu kurang ajar sama saya. Begitu? Enggak. Rasul angkat tangan, Allahumma biqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku tersebut, mereka adalah orang-orang yang belum tahu. Ini karena sifat kasih sayang. Lah kira-kira kita sebagai muslim udah mengamalkan ini belum nih? Sifat kasih sayang, enggak usah jauh-jauh.
kepada orang tua? Sudah belum? Kepada anak. Bu, sekarang ini banyak orang tua nyayangi anak atau nyayangi diri sendiri? Saya buktikan ya, banyak orang tua yang sayang pada diri sendiri tapi nggak sayang sama anak. Buktinya apa? Orang tua itu kalau anaknya ngeruweti marah. Betul enggak? Berarti sayang pada anak atau sayang pada diri sendiri? Lagi asik nonton sinetron, anaknya rame-rame, marah enggak? Marah kan? Padahal anaknya rame itu ngejak apa? Protes, ngajak main. Dia nggak paham sinetron, pahamnya dia main apa sama ibunya guyon gitu kan? Kata ibu, ingat ganggu. Padahal ini pengen ngajak main. Ini yang disayang berarti siapa ini? Diri sendiri atau anaknya? Bapak juga sama. Ya, sama anak, sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama masyarakat. War-Rahman. Allah itu Maha Penyayang, Rasulnya rahmatan lil alamin. Dan sekarang kita bahas. Ini tadi kan baru prolog ya, pembukaan sekilas bagaimana itu kasih sayang. Nah, Allah Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba sekarang kita bahas betapa sayangnya Allah kepada kita ya. Coba saja. Dulu kita ini ada enggak? Enggak ada. Terus sekarang kita ada. Siapa yang ada kan? Allah. Yang ngasih hidup siapa? Allah. Yang ngasih udara siapa? Allah. Yang ngasih kita makan siapa? Allah. Yang ngasih kita ilmu siapa? Allah. Yang kita khianati siapa? Yang kita maksiati siapa? Siapa? Allah lagi. Ya. Yang tidak kita taati siapa? Allah. Yang sering kita bohongi siapa? Allah lagi. Ya kan? Allah lagi. Terus Allah nyiksa kita? Enggak, jangan belum. Enggak, ya kan? Allah beri waktu kita enggak? Beri. Ngasih kesempatan enggak? Ngasih. Nunggu kita enggak? Nunggu. Mendatangi kita enggak? Mendatangi, ya kan? Mendatangi. Terus Allah menghentikan rezekinya dari kita enggak? Enggak. Terus udara dicabut dari kita enggak? Enggak. Dikasih terus enggak kita? Dikasih. Padahal kita mengkhianati Allah enggak? Mengkhianati. Kira-kira sayang Allah seberapa ya? War-Rahman, War-Rahim. Bayangkan ada satu hamba mabuk, edan, gendeng sakpole. Udah pol. Ya. Mabuk, edan, gendeng sakpole artinya maksiatnya luar biasa. Itu Allah. Kalau hamba tadi misalnya nyebut Allah, nyebut begitu saja Allah. Lisannya bergerak ke arah baik, Allah langsung mendatangi dia. Ada apa hamba? Kok ada apa gitu? Ampuni aku ya Allah. Sedih hamba ini minta ampun, diampuni sama Allah. Coba, diampuni sama Allah. Kesungguhan minta ampun, diampuni sama Allah. Allah enggak ngomong, kamu 70 tahun mabuk sekarang mau minta ampun. No way, enggak mungkin, tidak bisa. Tiada ampun bagimu. Enggak, itu kita yang suka ngomong tiada maaf bagimu. 7 turunan tak akan kumaafi. Walaupun depan surga aku tinggal nyemplung lihat kamu, tidak akan kumaafkan. Kesalahanmu terlampau banyak. Itu siapa? Kita. Ya kan? Sakit hatiku, keloro-loro hatiku. Siapa ini? Ibu-ibu. Yang suka ngomong keloro-loro itu siapa? Ibu. Padahal Pak udah terlampau baik. Salahnya cuma sekali 2 kali. Tapi ibu-ibu keloro-loro. Berarti ibu cinta atau enggak? Enggak. Ya. Tapi Allah coba lihat, Allah. Kita dikasih makan, kita dikasih minum, dikasih hidup, dikasih macam-macam, enggak bisa dihitung kan? Kalau kita wa in ta'udu nikmatullah, kalau kita mau ngitung nikmatnya Allah tidak mungkin bisa. Kita maksiat, berhenti enggak maksiatnya? Jalan terus. Pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, malam maksiat, mohon maaf. Aib kita dibongkar enggak sama Allah? Coba ya, ini coba renungkan. Ada satu orang berbuat baik kepada karyawannya. Karyawannya dibelikan mobil, dibelikan rumah, ya kan? Kemudian dikasih gaji 1 bulannya itu 50 juta. Gede enggak ini? Gede banget kan? Gede banget. Kemudian karyawan itu ternyata kongkolikong, ya kan? Sekongkol dengan perusahaan lain, ya. Kemudian karyawan ini mencuri ide-ide dari bosnya tadi,
diberikan kepada perusahaan lain. Saya mau nanya, dipecat enggak? Pecat. Terus ngomongnya apa? Ditutup keburukannya atau disebarluaskan? Hati-hati kamu, jangan hubungan sama dia. Oh, dia itu udah saya belikan rumah, saya belikan mobil, gaji 50 juta, kurang apa saya? Saya ini kurang apa? Tapi masih dikhianati, masih ditipu sama dia. Itu siapa yang suka ngomong gitu? Manusia. Allah ngomong gitu enggak? Enggak. Padahal Allah ngasih kita sedikit atau banyak? Bisa dihitung enggak? Enggak bisa dihitung. Ya, terus kita mengkhianatinya banyak atau sedikit? Banyak. Bisa dihitung enggak? Enggak. Nah, apakah Allah kemudian ngomong hati-hati pada manusia tadi? Ngomong gitu? Enggak kan? Justru Allah berkata pada hamba-hambanya apa? Tutup aib saudaramu. Allah Maha tahu loh. Kok tahu nih kita ini punya salah? Tahu nih umatnya Rasulullah SAW nih khususiyah. Ya, satarul uyub, Allah tutup aib hambanya. Ini kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya Allah, karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka aib kita ditutup sama Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebuah hadis Rasulullah SAW itu lihat umat-umat Nabi yang terdahulu, perhitungan amalnya yang ngitung tuh yang lihat malaikat. Dihitung sama malaikat. Nih, dulu kamu begini, kamu begini, kamu begini. Disebutkan dan diungkap di depan orang banyak. Sehingga Rasul mikir, kalau umatku dibegitukan, betapa malunya umatku nanti. Keburukannya disebutkan di depan orang banyak. Rasul angkat tangan, ya Allah, tolong izin biar aku sendiri nanti yang menginterogasi umatku satu demi satu. Jangan di depan orang banyak. Biar cukup aku dengan dia yang tahu kekurangannya. Bil makna seperti itu. Maka jawabannya Allah, tidak. Jawabannya Allah, tidak. Gak dikasih ini permintaannya Rasulullah SAW. Gak dikabulkan. Bukan gak dikabulkan, tapi apa? Tidak. Bahkan kamu tidak akan kuberitahu kekurangan umatmu. Biar aku langsung yang memperhitungkan amalnya antara aku dengan dia, sehingga keburukan umatmu gak ada yang tahu kecuali aku. Betapa maha sayang gak Allah ini? Ditutup nih, aib ditutup. Makanya Allah paling benci pada orang yang bongkar aib. Karena dengan kemahasayangannya udah nutup, kok ada orang yang coba-coba bongkar. Berarti yang dilawan siapa ini? Allah. Ya, yang dilawan Allah. Berarti dia temannya siapa? Temannya iblis. Makanya orang yang bongkar aib ini luar biasa. Kelihatannya sepele, tapi luar biasa. Kesalahannya itu besar dalam pandangan Allah. Ditutup sama Allah aibnya, gak boleh dibuka. Gak boleh dibuka. Kemudian orang yang mau nutup aib, dikasih pahala sama Allah. Siapa nutup aib saudaranya? Lihat ada orang maksiat, kita tutup aib saudaranya, maka aku akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Oh, siapa yang gak mau ditutup aibnya? Mohon maaf. Siapa di sini yang gak punya aib, angkat tangan. Coba kalau aib kita dibongkar, difilmkan, kira-kira kita berani keluar rumah enggak? Enggak berani kan? Malu semua kan? Kita semua akan malu dengan keburukan-keburukan kita. Yang cilik sok maling pelem. Ya, tahu aku ngapusi dhek jenis tahu tak apusi. Aku wis tahu maling sandal ning kono. Ini dan lain sebagainya. Dibongkar aibnya kira-kira. Hancur enggak kita nih? Hancur. Sama Allah kan ditutup. Enggak ada yang tahu kan ditutup. Jangan kita bongkar. Ini karena sayangnya Allah kepada kita semua. Nah, kemudian ya ada orang yang tahu, kebetulan kok tahu gitu ya. Tahu orang tadi mau nutup enggak ngomong ke orang lain. Disimpan dirinya sendiri dan dilupakan. Orang yang seperti ini, kalau dia punya keburukan sama Allah, ditutup di dunia sampai di akhirat. Artinya gak mungkin masuk neraka. Siapa yang ditutup aibnya di dunia dan di akhirat itu diampuni oleh Allah. Jadi gak mungkin masuk neraka. Ganjaran mau nutup aib orang lain. Berarti kalau kebalikannya, pasti masuk mana? Pasti masuk neraka. Kenapa? Akan dibongkar aibnya oleh Allah di dunia dan dibongkar di akhirat. Berarti ujung-ujungnya dia masuk neraka. Awalnya masuk neraka, baru nanti akhir-akhirnya masuk surga. Itu akhir masuk surga. Sayangnya Allah seperti itu. Huwar Rahman, Huwar Rahim. Nah, coba sekarang kita rasakan. Ya, kita rasakan, masing-masing merasakan gitu ya. Orang tuh kalau bisa ngerasakan sayangnya Allah mesti nangis. Nanti di rumah praktek ya. Coba sayangnya Allah pada kita. Kita ini ya ibadah ya kurang, ya kan? Maksiat ya jalan. Itu coba dibayangkan terus. Dikatakan dalam sebuah hadis, siapa yang datang kepadaku itu jalan kaki, hadis qudsi, aku jalan mendatanginya dengan berlari.
Siapa jalan kaki, saat itulah Allah mendatangi dengan berlari. Artinya apa? Sedikit saja hamba itu niat berbuat baik, Allah langsung nyambut mendatanginya. Ini sayang enggak ini? Sayangnya luar biasa. Huwar Rahman